Pernah merasa jantungmu langsung berdebar hanya karena satu hal kecil yang belum tentu jadi masalah besar. Seolah tubuhmu bereaksi lebih cepat daripada pikiranmu sendiri. Nafas jadi pendek, kepala terasa penuh, dan dunia mendadak terasa sempit. Padahal, yang terjadi mungkin hanya pesan singkat yang belum dibalas, atau satu kesalahan kecil yang bahkan belum tentu disadari orang lain. Tapi tubuhmu sudah bersiap seakan semuanya akan runtuh. Kamu mencoba menenangkan diri, tapi justru makin sulit diam. Pikiranmu melompat ke skenario terburuk tanpa izin. Kamu tahu ini berlebihan, tapi rasa panik itu terasa nyata. Seolah ada alarm di dalam diri yang terlalu sensitif. Dan alarm itu berbunyi bahkan saat tidak ada kebakaran. Di titik ini, kamu mulai bertanya, kenapa reaksimu selalu sebesar ini? Kenapa hal kecil terasa seperti ancaman besar? Kenapa tubuhmu seperti tidak percaya bahwa kamu aman? Panik seringkali bukan soal pikiran yang lemah, tapi soal tubuh yang belajar bertahan terlalu lama. Tubuhmu menyimpan ingatan yang bahkan tidak selalu kamu sadari. Ia mengingat rasa terancam, ditekan, atau harus sigap setiap saat. Jadi ketika ada gangguan kecil, tubuh langsung siaga penuh, seolah berkata, jangan lengah. Masalahnya dunia sekarang tidak selalu berbahaya seperti dulu, tapi tubuhmu belum tahu cara membedakannya. Ia masih bereaksi dengan pola lama, pola yang dulu mungkin menyelamatkanmu, tapi sekarang justru melelahkan. Kamu hidup di masa kini, tapi tubuhmu masih berjaga di masa lalu. Dan disitulah kepanikan kecil menjadi terasa besar. Bukan karena kamu lemah, tapi karena tubuhmu terlalu setia. Ada saatnya kamu lelah dengan dirimu sendiri. Lelah karena selalu bereaksi berlebihan. Lelah karena merasa tidak sekuat orang lain. Kamu bertanya, kenapa hal kecil saja bisa menjatuhkanmu? Kenapa kamu tidak bisa santai seperti yang lain? Di titik ini, rasa bersalah mulai muncul. Kamu menyalahkan diri atas sesuatu yang tidak kamu pilih. Kamu ingin berhenti panik, tapi tidak tahu caranya. Rasanya seperti terjebak di dalam tubuh sendiri. Dunia terus berjalan, sementara kamu tertahan. Diam tapi berisik di dalam kepala. Kosong tapi penuh tekanan. Dan untuk sesaat, kamu ingin menyerah saja. Bukan karena tidak mau hidup, tapi karena terlalu capek bertahan. Tapi di tengah lelah itu, ada satu kesadaran kecil yang muncul. Bahwa mungkin kamu tidak perlu melawan tubuhmu. Mungkin kamu hanya perlu mendengarkannya. Panik bukan musuh, tapi sinyal. Sinyal bahwa ada bagian dari dirimu yang butuh rasa aman. Bukan dimarahi, tapi dipeluk. Untuk pertama kalinya, kamu berhenti menyalahkan diri. Kamu berhenti menuntut dirimu untuk selalu kuat. Kamu mengizinkan diri merasa takut tanpa panik pada rasa takut itu sendiri. Nafasmu mulai sedikit lebih panjang. Bahumu mulai turun. Dunia tidak langsung berubah, tapi tubuhmu mulai percaya bahwa saat ini kami masih di sini, dan itu cukup untuk sekarang. Tenang bukan berarti tidak pernah panik lagi. Tenang berarti tahu apa yang harus dilakukan saat panik datang. Kamu belajar memberi jeda. Tidak langsung bereaksi, tidak langsung percaya semua pikiran buruk. Kamu belajar hadir di tubuhmu sendiri, merasakan lantai di bawah kaki, merasakan nafas masuk dan keluar. Hal-hal kecil, tapi nyata. Perlahan tubuhmu belajar ulang, bahwa tidak semua gangguan adalah ancaman, bahwa kamu boleh aman, dan ketenangan itu dibangun, bukan dipaksakan. Sedikit demi sedikit, dengan sabar. Jika kamu mudah panik, itu tidak berarti kamu rusak. Itu berarti kamu pernah belajar bertahan. Dan sekarang, kamu sedang belajar cara baru, cara yang lebih lembut. Kamu tidak harus selalu siap. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu cukup hadir. Satu nafas, satu langkah, satu momen aman. Dunia memang tidak selalu ramah. Tapi kamu bisa jadi tempat aman bagi dirimu sendiri. Dan dari sanalah, ketenangan tumbuh. Pelan, tapi nyata.